Baik followers, apa kabar kalian semuanya? Saya Marcel Wen, tentunya senang sekali siang hari ini saya masih bisa buat video untuk kalian semua teman-teman. Dan di video kali ini saya akan meramalkan bagaimana jodoh Paula di kemudian hari gitu ya. Karena dari kemarin banyak penasaran gitu ya. Apakah Paula nanti setelah ini bakal nikah lagi, kayak gimana jodohnya? Nanti kita akan lihat dari kartu-kartu saya menurut dari prediksi ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, kalian jangan lupa subscribe dulu dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 10 siang ya untuk ramalan zodiak. Tentunya tiap hari ada ramalan show maupun ramalan artis ya. Nah, buat kalian yang pengen diramal pribadi juga ke saya langsung tentang jodohmu, keuangan, rezeki, rumah tangga, asmara, mau nanya tentang pribadi kalian gitu ya, masalah problem-problem hidup, silahkan DM ke Instagram saya @marcelwen ya. Yang pengen curhat-curhatan juga secara personal, kalian punya problem masalah perceraian, udah di ujung tanduk, atau mungkin kalian pernah sama kehidupan kalian dan butuh curhat ke saya, aku hampir cerai nih, kira-kira gimana, mendingan lanjut atau enggak gitu ya. Nah, silahkan DM ke Instagram, jangan lupa di follow. Yang nggak punya Instagram bisa juga ke WA ya, nomornya ada di bawah sini di 0878 9947 1009 ya. Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya. Kalau udah langsung aja saya akan mulai ya. Di video kali ini saya akan meramalkan tentang Paula setelah perceraiannya dengan Mbak Im, bagaimana tentang jodohnya di kemudian hari, ataukah akan menyendiri, ataukah memang akan menikah di waktu dekat atau masih lama. Tapi kalau dari terawangannya saya yang kemarin, Paula ini memang berpotensi bakal menikah lagi. Cuma itu pun belum di waktu dekat ya. Bagaimana secara ramalan ya, tanpa berlama-lama langsung aja. Di kartu pertama di sini simbolnya ada kartu Page of Pentacles ya. Ini menandakan bahwa pada dasarnya Pentacles adalah simbol suatu koin emas yang mengartikan hoki atau keberuntungan. Gambaran saya setelah ini Paula akan banyak hoki yang datang. Banyak banget hoki-hoki yang datang sama Paula setelah perceraian ini ya. Hokinya bisa dalam bentuk banyak yang suka. Ya memang kalau suka sih mungkin banyak lah ya, karena Paula juga cantik kayak gitu ya. Banyak yang mengidam-idamkan juga. Yang kedua ini dari segi hoki karir atau keuangannya juga bagus. Tawaran-tawaran kerja, ya kontrak kerjanya mungkin jadi nambah, endorse-nya jadi nambah, iklan-iklannya jadi nambah, dan keuangannya malah justru semakin meningkat kayak gitu ya. Karena banyak orang yang setelah cerai itu malah jadi khawatir, aduh nanti kerjanya gimana, aduh nanti dapat penghasilannya dari mana. Nah, kalau pelanggan-pelanggan saya banyak yang nanya kayak gitu, tapi dengan Paula tidak seperti itu. Artinya Paula ini malah justru akan semakin meroket gitu. Setelah perceraian akan banyak keberuntungan, banyak hoki yang datang, dan banyak keuangan-keuangan yang mendekat. Artinya rezekinya lancar banget kalau saya lihat ya. Karena di sini simbol hokinya bagus banget nih ya, ada simbol koin emas. Artinya akan berlimpah rezeki seperti itu ya. Banyak job numpuk lah ya, mungkin setelah ini akan banyak kesibukan ya di luar rumah yang membuat Paula itu memang harus berkarir kayak gitu ya. Ya, bisa juga tawaran iklan, model, dan sebagainya, bisa jadi seperti itu ya. Atau ya itu tadi endorse dari produk-produk, jadi brand ambassador dan sebagainya, itu kemungkinan besar akan terjadi. Apalagi nanti menjelang tahun depan ya, 2025 ini akan banyak job-job yang numpuk ya begitu. Nanti kita akan lihat di kartu yang kedua untuk lebih detail dan lebih jelasnya ya. Bagaimana tentang jodohnya? Di kartu kedua ada kartu Ten of Pentacles ya. Di sini simbolnya koin emas juga ya. Ini menandakan bahwa kalau saya bilang ya, kalau kalian nanya bagaimana sih jodohnya Paula di kemudian hari, ini pun masih lama yang saya lihat ya, masih lama. Tapi gambaran saya, laki-laki yang akan datang ini memang jiwanya jiwa pengusaha, intinya seperti itu ya. Jiwanya itu memang berjiwa pengusaha ya, mungkin dia pengusaha gitu loh, yang akan mendekati Paula. Ya, walaupun setelah ini juga Paula akan sangat selektif dalam memilih pasangan ya, karena mungkin trauma dari masa lalunya. Jadi harus ya, mungkin Paula akan lebih berhati-hati lah gitu ya. Mungkin kalau deket nggak sekedar dilihat oh mapan apa enggak. Mungkin Paula akan melihat lebih detail dari karakternya, dari sifatnya, dan sebagainya. Seperti itu ya. Karena ini sebagai suatu pelajaran buat Paula. Apalagi Paula ini seorang ibu, seorang wanita yang memang ya dengan perceraian ini dia akan merasa apa ya, hatinya tuh ngerasa sedih banget. Ya nggak mungkin lah ya orang mengharapkan perceraian itu, nggak mungkin. Pasti semuanya berharap rumah tangga berjalan mulus, rumah tangga berjalan saling menghargai, saling setia gitu. Tapi apalah daya ya, intinya yang namanya cerai itu bisa terjadi kapanpun, dimanapun, karena ketidakcocokan. Tapi gambaran saya ini akan ada pengusaha yang memang saya terawang ini orangnya juga mapan sekali, kaya raya, ini akan mendekati Paula, yang saya lihat seperti itu ya. Cuma memang ya untuk pernikahan jelas nggak mungkin di waktu dekat ini, yang saya lihat, yang saya terawang seperti itu. Tapi ini akan mendapatkan orang yang lebih baik ya, ibarat kata mungkin jiwanya lebih kayak apa ya,
pendiam tapi banyak bekerja, gitulah istilah katanya ya. Pendiam tapi banyak bekerja kayak gitu. Ya, bisa juga bukan dari kalangan public figure juga bisa kayak gitu ya, namanya juga pengusaha. Tapi public figure yang berjiwa pengusaha juga banyak juga, yang dia di keartisan itu cuma untuk hobi aja itu banyak sebenarnya ya. Tapi sebenarnya dia di belakang punya usaha lain kayak gitu yang memang sukses, itu banyak juga ya. Kita akan lihat di kartu yang berikutnya lagi ya. Tanpa berlama-lama langsung aja. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya akan infokan dulu teman-teman buat kalian yang pengen diramal pribadi ke saya juga secara langsung, pengen curhat secara langsung dari segi jodoh, keuangan, rezeki, rumah tangga, pengen nanya masalah finansial kamu, pengen nanya masalah keuangan, masalah jodoh, silahkan DM ke Instagram saya @marcelwen ya. Yang pengen curhat-curhatan juga secara personal, kalian punya problematika tentang masalah-masalah yang mungkin kamu nggak bisa menyelesaikan sendiri dan butuh solusi ya. Mungkin rumah tangganya udah hampir kandas, udah hampir cerai, ada perselingkuhan di dalam situ, dan kalian butuh curhat ke saya, mau nanya usaha juga, silakan DM ke Instagram, jangan lupa di follow. Yang nggak punya Instagram bisa juga ke WA, nomornya ada di kolom deskripsi ya, di 0878 9947 1009 ya. Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya. Kita lanjutkan di kartu yang berikutnya. Di sini ada kartu Strength. Strength adalah simbol suatu kekuatan. Yang saya lihat Paula saat ini sedang diuji mentalnya ya. Memang Paula ini harus kuat untuk menghadapi perceraian ini ya. Berat banget bagi Paula ini, kalau saya lihat tuh berat banget karena udah ada buah hati ya, ibarat kata sudah ada anak, jadi pemikirannya itu cuma satu, kasihan anak gitu, apalagi anaknya masih kecil. Tapi gambaran saya ini Paula memiliki mental baja, mental yang kuat, yang saya lihat seperti itu. Tapi yang saya lihat banyak orang-orang yang sangat mensupport Paula, banyak orang-orang yang sangat bisa menghibur Paula untuk melupakan ya kekelamanya, masa lalunya dan lain sebagainya. Banyak orang yang bisa menghibur gitu ya, bisa mengalihkan perhatian soal itu lah ya gitu ya. Jadi kalau orang lagi sedih kan pikirannya kayak kepikiran, apalagi kalau mau tidur gitu ya, udah malam kepikiran, aduh gimana ya aku cerai ya, aduh gimana anak ya gitu. Jadi namanya seorang ibu pasti akan berpikir terus ke depannya gimana ya. Nah makanya saya bilang ini Paula ini saat ini lagi rehat dulu, lagi rehat menenangkan hati dan pikiran, dan setelah itu akan ada laki-laki yang akan datang. Dan di kartu yang berikutnya ada kartu Ace of Pentacles. Laki-lakinya ini cenderung lebih sabar, secara sikap, secara sifat itu lebih sabar dan bisa lebih dewasa dalam menghadapi rumah tangga ya. Jadi Paula ini gambaran saya akan mendapatkan laki-laki yang dewasa, dia itu berjiwa pengusaha, secara watak sabar gitu ya, dia itu sedikit bicara dan banyak bekerja ya. Kalau dari terawangan saya begitu, dari ciri-ciri yang saya lihat dari terawangan saya atau dari kartu tarot saya ya. Yang jelas sih ini adalah simbol baik banget karena simbol koin emas juga ya. Ada simbol keberuntungan juga dalam hal asmara, yang nantinya kalau seandainya nih ya potensi tersebut itu terjadi, Paula akan menikah lagi, ini hidupnya akan bahagia dan akan jauh lebih bahagia seperti itu. Secara hati lebih tenang ya, intinya kayak gitu ya. Mungkin lebih banyak waktu bersama kayak gitu ya. Jadi kayak nggak sibuk sendiri-sendiri, yang satunya sibuk sendiri, yang ceweknya juga sibuk sendiri, nggak seperti itu. Nanti akan lebih banyak waktu-waktu bersama, intinya seperti itu ya. Kalau dari terawangan saya sih overall dari jodoh Paula ini terlihat baik ya, dari kartu saya terlihat bagus, terlihat banyak hoki yang bisa didapatkan oleh Paula ya, apalagi di tahun 2025 banyak tawaran job secara iklan, endorse, bisnis itu banyak sekali yang saya lihat ya. Itulah terawangan saya untuk Paula, yang kemarin penasaran udah saya bacakan ya. Dan tentunya buat kalian yang pengen diramal juga secara pribadi ke saya seperti ini, pengen nanya jodohmu, keuangan, rezeki, rumah tangga, usaha, momongan, kok aku udah nikah 5 tahun belum dapat momongan, nah pengen nanya-nanya, pengen konsultasi, silakan DM ke Instagram saya @marcelwen. Yang belum follow dulu Instagramnya, dan yang nggak punya Instagram bisa juga ke WA ya, nomornya ada di kolom deskripsi juga di 0878 9947 1009 ya. Sukses selalu buat kalian semuanya, jangan lupa subscribe, jangan lupa diklik tombol loncengnya. Nama saya Marcelwen dan terima kasih banyak yang sudah menyaksikan saya. Semoga mimpi kalian terkabul ya, dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Thank you.